Hai semuanya, kita hidup di zaman di mana hampir setiap hal bisa diukur dengan like, komentar, atau jumlah pengikut. Seolah nilai diri seseorang tergantung pada seberapa banyak orang yang menyetujui, menyukai, atau memuji. Tapi, apakah hidup benar-benar sesempit itu? Apakah kebahagiaan dan rasa percaya diri harus selalu datang dari pengakuan orang lain? Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali mereka mencari validasi dari luar, mereka sebenarnya sedang kehilangan sedikit demi sedikit kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Karena ketika kita hidup untuk disukai, kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Seseorang mungkin memulai hari dengan penuh semangat, tapi begitu melihat postingannya hanya sedikit disukai, mood langsung berubah. Padahal, hal kecil seperti itu tidak ada hubungannya dengan nilai seseorang. Namun, otak kita sudah terbiasa menganggap validasi sosial sebagai hadiah. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa pujian itu berarti kita berharga, dan kritik berarti kita gagal. Akibatnya, kita tumbuh menjadi pribadi yang selalu menunggu tepuk tangan dari orang lain sebelum berani melangkah. Padahal, keberanian sejati bukan datang dari sorakan, tapi dari keyakinan yang diam-diam kita bangun di dalam diri. Hidup tanpa validasi bukan berarti menutup diri atau berhenti peduli pada pendapat orang lain. Ini soal keseimbangan, soal tahu kapan harus mendengar dan kapan harus menegakkan pendirian sendiri. Kita tetap bisa menerima masukan, tapi tidak perlu menjadikan setiap suara sebagai penentu arah hidup. Ketika seseorang hidup tanpa validasi, dia sedang tidak menolak dunia, tapi sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tahu siapa dirinya, apa tujuannya, dan tidak perlu setiap langkahnya disetujui untuk merasa cukup. Kadang yang membuat kita sulit berhenti mencari validasi adalah rasa takut tidak diterima. Kita takut dianggap aneh, takut dibenci, takut tidak diakui. Tapi pertanyaannya, seberapa sering kita rela mengorbankan jati diri hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Kita tersenyum padahal tidak bahagia, kita setuju padahal tidak yakin, kita memuji padahal hati kita menolak, semua demi diterima. Lama-lama kita lupa seperti apa bentuk diri kita yang asli. Karena setiap masker yang kita pakai untuk menyenangkan orang lain, sedikit demi sedikit menutupi wajah sejati kita. Belajar hidup tanpa validasi artinya belajar nyaman dengan ketidaksempurnaan diri. Tidak semua orang harus suka dengan cara kita berpikir, berpenampilan, atau bermimpi. Dan itu tidak apa-apa. Dunia terlalu luas untuk memaksa semua orang menyetujui satu jalan. Yang penting bukan disukai semua orang, tapi dihormati karena kejujuran kita menjadi diri sendiri. Orang yang tidak membutuhkan validasi tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus berjalan tanpa perlu ditonton. Lucunya, semakin kita berhenti mencari pengakuan, semakin kita justru terlihat menarik, karena ketenangan itu memancarkan kekuatan. Orang yang tenang dengan dirinya sendiri tidak sibuk membuktikan apapun. Mereka tidak merasa perlu bersaing, karena tahu setiap orang punya waktunya masing-masing. Mereka tidak iri, tidak panik melihat keberhasilan orang lain, karena mereka sadar hidup bukan kompetisi untuk mendapat tepuk tangan paling keras. Kadang kita lupa bahwa validasi tidak hanya datang dari media sosial atau orang sekitar, tapi juga dari kebiasaan membandingkan diri. Kita membandingkan gaya hidup, pencapaian, bahkan cara berpikir. Kita mencari alasan untuk merasa cukup dengan berkata, setidaknya aku lebih baik dari dia. Atau sebaliknya, merasa gagal karena dia sudah sejauh itu, aku masih di sini. Padahal, setiap orang punya jam hidup yang berbeda. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tertinggal, karena tidak ada garis start dan finish yang sama. Ketika kita berhenti mencari validasi, kita mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jujur. Kita berhenti hidup untuk membuktikan dan mulai hidup untuk mengalami. Tidak lagi tergesa-gesa menunjukkan hasil, tapi menikmati proses. Tidak lagi menilai diri dari reaksi orang lain, tapi dari seberapa tulus kita menjalani sesuatu. Hidup tanpa validasi bukan berarti kehilangan arah. Justru sebaliknya, kita menemukan arah yang paling sejati, yaitu arah menuju kedamaian batin. Ketenangan sejati tidak datang ketika semua orang setuju dengan kita, tapi ketika kita tetap tenang meskipun tidak ada yang setuju. Itu momen ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak perlu izin, bahwa kita boleh bahagia tanpa pembuktian, boleh bangga tanpa pujian, dan boleh gagal tanpa harus merasa malu. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri karena merasa belum mencapai standar yang ditetapkan masyarakat. Tapi, sebenarnya siapa yang menentukan standar itu? Apakah benar kita gagal atau hanya belum sesuai dengan ekspektasi orang lain? Orang yang hidup tanpa validasi tidak lagi sibuk menyesuaikan diri dengan seharusnya, tapi fokus pada sebenarnya. Dia tidak berusaha menjadi versi perfect di mata orang lain,
tapi menjadi versi yang damai di dalam dirinya. Ketika kita mulai berani hidup tanpa validasi, langkah pertama yang terasa sulit adalah menghadapi rasa sepi. Biasanya, kita terbiasa mendapat umpan balik, senyum, pujian, komentar, atau sekedar tanda bahwa orang lain memperhatikan. Begitu kita berhenti mencari itu, ada ruang kosong yang muncul di dalam diri. Tapi ruang kosong itu sebenarnya bukan kekosongan, melainkan ruang yang selama ini tertutup oleh suara orang lain. Disitulah tempat kita menemukan suara diri sendiri yang selama ini terpendam di antara kebisingan opini dan penilaian luar. Keheningan itu pada awalnya terasa canggung. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah aku salah karena tidak lagi ingin membuktikan diri? Namun justru di sanalah kebebasan sejati lahir, ketika kita berhenti merasa harus menjelaskan segalanya pada dunia. Tidak semua keputusan perlu disetujui, tidak semua langkah harus dimengerti. Kadang kita hanya perlu berjalan tanpa penjelasan, karena penjelasan terbaik adalah ketenangan yang lahir dari niat yang tulus. Hidup tanpa validasi mengajarkan kita untuk memisahkan dua hal, siapa kita sebenarnya dan siapa yang orang lain pikir kita. Selama ini banyak orang hidup dalam bayangan label yang diberikan lingkungan, pintar, sukses, menarik, rendah hati, atau sebaliknya. Kita sibuk menjaga citra itu agar tidak retak, bahkan rela memalsukan kebahagiaan demi terlihat baik. Tapi hidup semacam itu melelahkan. Setiap hari kita menahan diri agar tidak keluar jalur, takut kehilangan simpati, takut dicap berubah. Padahal berubah bukanlah dosa, berubah justru tanda bahwa kita tumbuh. Melepaskan validasi juga berarti berani kehilangan sebagian orang. Karena tidak semua orang akan nyaman dengan versi kita yang lebih jujur. Ada yang terbiasa melihat kita selalu menyenangkan, selalu menuruti, selalu mengikuti. Begitu kita mulai menetapkan batas, mereka bisa merasa terganggu. Tapi kehilangan yang seperti itu bukan kehilangan yang buruk. Justru itu seleksi alami kehidupan, menyisahkan mereka yang mencintai kita tanpa syarat. Dalam hidup, ada momen ketika kita sadar bahwa yang membuat kita paling tidak bebas bukan aturan dunia, tapi rasa takut tidak disukai. Ketika kita berani menembus rasa takut itu, pintu kebebasan mulai terbuka. Kita tidak lagi menyesuaikan diri demi diterima, tapi menerima diri agar bisa hidup apa adanya. Hidup tanpa validasi tidak membuat kita menjadi sombong atau tertutup, justru membuat kita lebih tulus. Kita tidak lagi berbuat baik untuk dipuji, tapi karena ingin berbuat baik. Tidak lagi bekerja keras untuk diakui, tapi karena ingin berkembang. Ada keindahan yang hanya bisa dirasakan ketika kita berhenti membuktikan apapun. Misalnya duduk sendirian tanpa merasa kesepian, berjalan tanpa harus terlihat keren, atau melakukan sesuatu tanpa harus difoto. Saat itu, kita benar-benar hadir. Kita tidak memikirkan bagaimana dunia melihat kita, tapi bagaimana kita merasakan dunia. Itu momen di mana kehidupan terasa ringan, jujur, dan penuh makna. Mungkin sulit dipercaya, tapi semakin kita tidak peduli pada validasi, semakin besar energi kita untuk hal-hal penting. Pikiran yang dulu habis untuk menebak pendapat orang, kini bisa digunakan untuk belajar, mencipta, atau menolong. Hati yang dulu sibuk mencari pengakuan, kini punya ruang untuk bersyukur. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan. Namun, hidup tanpa validasi bukan berarti mengabaikan semua kritik. Kadang kritik datang dari niat baik. Yang penting adalah belajar membedakan mana kritik yang membangun dan mana yang hanya ingin menjatuhkan. Orang yang tidak bergantung pada validasi mampu menilai kritik secara objektif, tidak defensif, tapi juga tidak tunduk. Dia tahu kapan harus memperbaiki diri dan kapan harus tetap teguh. Seringkali orang yang paling tenang bukan yang paling banyak dipuji, tapi yang paling sedikit bergantung pada pujian. Mereka tahu bahwa apresiasi tidak selalu datang dari luar. Mereka bisa menghargai diri sendiri bahkan saat tak ada satupun orang yang memuji. Karena penghargaan tertinggi datang dari perasaan bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin dengan cara yang jujur. Kita juga akan mulai melihat perbedaan antara diakui dan dikenal. Banyak orang ingin dikenal, tapi sedikit yang benar-benar ingin dimengerti. Ketika kita mencari validasi, kita sibuk membuat orang mengenal kita dari permukaan. Tapi ketika kita hidup tanpa validasi, kita fokus memperdalam isi, bukan tampilan. Kita mungkin tidak dikenal banyak orang, tapi dikenal dengan cara yang lebih memakna oleh sedikit orang yang benar-benar melihat esensi kita. Perlahan, kita akan menyadari bahwa validasi sejati bukan berasal dari manusia, tapi dari rasa damai yang datang setelah melakukan sesuatu dengan niat yang tulus. Itu momen ketika kita tidak lagi membutuhkan panggung, karena hati kita sudah cukup penuh. Tidak perlu semua orang mengerti perjalanan kita, cukup kita tahu kemana arah langkah ini. Dan yang menarik,
Saat kita sudah berhenti mencari validasi, kita justru mulai lebih menghargai orang lain. Karena kita tidak lagi melihat mereka sebagai cermin untuk membuktikan diri, tapi sebagai sesama manusia yang juga sedang berjuang. Kita lebih mudah berempati, lebih ringan memberi dukungan tanpa pamrih. Hidup tanpa validasi ternyata bukan hanya membebaskan diri, tapi juga menenangkan hubungan dengan orang lain. Seiring waktu, ketika kita semakin terbiasa hidup tanpa validasi, kita mulai menyadari betapa banyak hal yang dulu tidak benar-benar kita nikmati, karena selalu berpikir tentang bagaimana orang lain melihatnya. Dulu kita makan sambil memikirkan apakah tampilannya bagus di kamera, bukan rasanya. Kita berlibur sambil sibuk merekam momen, bukan merasakannya. Kita berbicara bukan untuk menyampaikan isi hati, tapi agar terdengar pintar. Semua dilakukan agar terlihat cukup di mata orang lain. Padahal, hidup yang tulus justru lahir dari hal-hal yang sederhana dan tidak perlu pembuktian. Hidup tanpa validasi mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di momen yang ada. Saat minum kopi, kita benar-benar mencicipi aromanya, bukan sekadar memotretnya. Saat berbincang, kita benar-benar mendengarkan, bukan menunggu giliran untuk didengar. Kita berhenti berpikir bagaimana dunia menilai kita dan mulai menikmati apa yang benar-benar kita alami. Disinilah kita menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun, karena ia datang dari kesadaran bukan pengakuan. Pelan-pelan, kita juga mulai memahami bahwa validasi seringkali membuat kita kehilangan arah. Misalnya ketika seseorang memilih jurusan kuliah atau pekerjaan, bukan karena minatnya, tapi karena ingin terlihat keren atau dianggap sukses, atau ketika seseorang menahan dirinya untuk tidak menunjukkan sisi rentan karena takut dianggap lemah. Semua itu membuat hidup terasa seperti peran yang harus dimainkan terus-menerus. Tapi di balik semua itu, ada kelelahan yang tak terucapkan. Karena berpura-pura kuat demi terlihat hebat jauh lebih berat daripada berani jujur tentang kelemahan diri. Kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi dari hidup tanpa validasi. Kita tidak perlu menutupi kesalahan hanya agar terlihat sempurna, karena kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Tidak perlu menyembunyikan perasaan hanya agar dianggap tegar, karena luka juga bagian dari manusia. Hidup tanpa validasi berarti berani berkata, "Aku tidak tahu," tanpa rasa malu, dan berani berkata, "Aku sedang lelah," tanpa takut dicemooh. Karena kita tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh citra yang kita tampilkan, tapi oleh keaslian yang kita pelihara. Kita juga akan mulai sadar bahwa banyak kecemasan yang kita rasakan bukan karena dunia menekan kita, tapi karena kita menekan diri sendiri agar sesuai dengan harapan orang lain. Kita takut gagal bukan karena kegagalan itu sendiri, tapi karena takut orang lain melihat kita gagal. Kita takut menua bukan karena usia, tapi karena takut tidak dianggap menarik lagi. Kita takut berbeda bukan karena salah, tapi karena takut sendirian. Padahal sendirian tidak selalu buruk. Kadang kesendirian adalah ruang paling jujur untuk menemukan diri. Ketika kita tidak lagi bergantung pada validasi, standar hidup pun berubah. Dulu kita menganggap keberhasilan diukur dari seberapa tinggi posisi atau seberapa banyak yang dimiliki. Tapi setelah melepaskan validasi, kita mulai melihat keberhasilan dari sisi lain. Seberapa tenang hati kita saat tidur malam, seberapa damai pikiran kita setelah berbuat baik, dan seberapa jujur kita menjalani hari tanpa topeng. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di mata orang lain, tapi seberapa dalam kita berdiri di dalam diri sendiri. Orang yang tidak hidup dari validasi juga lebih tahan terhadap kegagalan. Karena dia tahu, gagal bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Tidak ada rasa malu, tidak ada perasaan hancur hanya karena orang lain menilai buruk. Sebaliknya, kegagalan dijadikan bahan belajar yang jujur. Dan anehnya, justru karena tidak takut dinilai, mereka berani mencoba lebih banyak hal. Mereka berani melangkah tanpa khawatir komentar, berani gagal tanpa takut kehilangan muka. Ada hal yang menarik, semakin kita berhenti peduli pada validasi, semakin dalam kita memahami makna cukup. Kata ini sederhana, tapi seringkali sulit diterima. Banyak orang hidup mengejar lebih banyak karena merasa belum cukup. Padahal, lebih banyak seringkali tidak membuat lebih bahagia. Ketika kita berhenti mencari validasi, kita mulai menghargai yang sudah ada.
tubuh yang masih bisa bergerak, waktu yang masih diberikan, dan orang-orang yang tetap tinggal tanpa pamrih. Dari situ lahir rasa syukur yang tulus, bukan syukur yang diucapkan karena terlihat bijak, tapi karena benar-benar dirasakan. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan dihadapkan pada situasi di mana orang salah paham dengan perubahan kita. Mereka bisa saja menilai bahwa kita menjadi cuek, egois, atau terlalu mandiri. Tapi sebenarnya, yang berubah bukan kepedulian kita, melainkan fokusnya. Kita tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang, tapi berusaha jujur pada diri sendiri. Dan justru dari kejujuran itu, kita bisa mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat, tanpa manipulasi, tanpa pamrih, tanpa harus selalu disetujui. Kadang orang yang berani hidup tanpa validasi terlihat tenang dari luar, tapi bukan berarti mereka tidak punya pergumulan batin. Mereka hanya belajar untuk tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan arah emosi. Mereka sadar bahwa komentar buruk bukan cermin diri, dan pujian berlebihan juga bukan kebenaran mutlak. Mereka menjalani hidup dengan prinsip sederhana. Jika sesuatu benar, lakukan. Jika salah, perbaiki. Dan jika tidak penting, lepaskan. Hidup tanpa validasi bukan berarti berhenti peduli pada manusia, tapi berhenti hidup dari ketakutan akan penilaian manusia. Karena pada akhirnya, tidak ada jumlah pujian yang bisa menenangkan hati yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada jumlah kritik yang bisa menghancurkan hati yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Semakin jauh kita melangkah dalam hidup tanpa validasi, semakin kita memahami bahwa kebebasan sejati bukan tentang melakukan apapun yang kita mau, tapi tentang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan terhadap pandangan orang lain. Kebebasan sejati bukan berarti kita berhenti peduli, melainkan kita mulai peduli pada hal yang benar-benar penting. Kita tidak lagi berusaha mengesankan dunia, tapi berusaha memahami dunia dengan cara yang lebih jujur. Kita berhenti sibuk menampilkan diri dan mulai berfokus memperdalam diri. Ketika kita tidak lagi mencari validasi, hidup menjadi lebih tenang meskipun tidak selalu mudah, karena kita mulai mengukur nilai diri dengan ukuran yang lebih dalam. Kita tidak lagi bertanya, apakah mereka menyukaiku? Melainkan, apakah aku melakukan hal yang benar? Kita tidak lagi terobsesi pada bagaimana terlihat dari luar, tapi bagaimana rasanya dari dalam. Perubahan ini membuat hidup terasa lebih bermakna, tidak dangkal, tidak penuh pura-pura, tapi jujur dan manusiawi. Dalam prosesnya, kita mungkin akan merasa kehilangan arah beberapa kali. Karena ketika tidak ada lagi suara luar yang memandu, hanya suara hati yang tersisa. Dan kadang suara itu samar, pelan, bahkan ragu. Tapi disitulah latihan sejati dimulai. Hidup tanpa validasi menuntut kepekaan, bukan kesempurnaan. Ia menuntut kita untuk berani mendengar diri sendiri meski tidak semua orang setuju. Kita belajar bahwa intuisi bukan hal mistik, tapi hasil dari kejujuran yang dilatih lama. Kejujuran untuk mendengar apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang ingin kita tunjukkan. Salah satu hal yang paling terasa saat berhenti mencari validasi adalah perubahan dalam hubungan sosial. Hubungan yang dulunya dibangun atas dasar saling menyenangkan, mulai terasa kosong, sementara hubungan yang tulus justru semakin kuat. Kita tidak lagi takut kehilangan orang karena berkata jujur, karena kita tahu orang yang tulus akan tetap tinggal meski kebenaran terasa tidak nyaman. Kita juga tidak lagi mengharapkan pengakuan untuk setiap kebaikan yang kita lakukan, karena kita belajar memberi tanpa perhitungan. Di situ kita menemukan bentuk kasih yang lebih murni, kasih tanpa topeng dan tanpa syarat. Kita juga akan belajar menerima fakta bahwa tidak semua orang akan memahami jalan yang kita pilih. Ada yang akan mengira kita berubah, ada yang menuduh kita sombong, ada yang meninggalkan karena merasa tak lagi sepemikiran. Tapi semua itu tidak lagi mengguncang seperti dulu, karena kita tahu bahwa nilai diri bukan hasil voting. Kita tidak perlu semua orang setuju agar merasa benar, cukup tahu bahwa langkah kita didasari niat baik dan kejujuran. Perlahan, kita mulai memahami bahwa validasi adalah bentuk candu halus. Ia membuat kita bergantung lalu kehilangan arah. Semakin sering kita mencarinya, semakin sulit berhenti. Sama seperti seseorang yang terus mengecek notifikasi karena ingin merasa diperhatikan. Padahal perhatian yang sejati tidak diukur dari tanda hati atau komentar. Ketika candu itu mulai kita sadari, kita belajar memutusnya sedikit demi sedikit. Kita mulai menghargai diam lebih dari sorakan, dan ketenangan lebih dari pengakuan. Namun untuk benar-benar hidup tanpa validasi, dibutuhkan keberanian untuk gagal tanpa pembelaan.
Karena dunia modern seringkali memuja kesempurnaan dan pencapaian, orang yang gagal cenderung dihakimi bahkan sebelum diberi kesempatan untuk menjelaskan. Tapi orang yang sudah berdamai dengan dirinya tahu bahwa kegagalan tidak perlu pembelaan. Mereka tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kematangan. Mereka tidak perlu tampil kuat di depan orang lain, cukup kuat untuk bangkit di hadapan diri sendiri. Menariknya, ketika kita berhenti mencari validasi, kita mulai memahami arti diam yang produktif. Dulu ketika tidak ada yang tahu apa yang kita kerjakan, kita merasa tidak berguna. Kini kita tahu bahwa tidak semua hal harus diumumkan. Proses yang sunyi seringkali menghasilkan karya paling dalam. Perubahan yang nyata seringkali terjadi tanpa disadari siapapun. Hidup tanpa validasi membuat kita lebih menghargai perjalanan pribadi yang tidak selalu terlihat tapi terasa. Ada ketenangan yang muncul saat kita tidak lagi berusaha membuktikan siapa diri kita. Kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan pada siapapun. Semua yang kita kejar selama ini, status, penilaian, pengakuan, ternyata hanyalah lapisan luar dari kebutuhan untuk merasa diterima. Tapi penerimaan sejati hanya bisa diberikan oleh satu orang, diri sendiri. Saat kita akhirnya menerima diri apa adanya, dengan segala kelemahan, luka dan ketidaksempurnaan, dunia terasa lebih ringan. Hidup tanpa validasi bukan berarti berhenti belajar atau menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih terbuka terhadap pembelajaran karena tidak lagi takut terlihat bodoh. Kita bisa bertanya tanpa rasa malu, bisa mengakui ketidaktahuan tanpa merasa rendah. Kita tidak perlu pura-pura tahu segalanya untuk terlihat cerdas. Karena kebijaksanaan sejati bukan datang dari banyaknya yang kita tunjukkan, tapi dari keberanian untuk terus tumbuh meski tanpa sorakan. Ketika hati sudah damai dengan dirinya sendiri, kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Kita tidak lagi iri dengan kesuksesan orang lain, karena kita tahu setiap orang punya musimnya sendiri. Kita juga tidak lagi menilai orang dari penampilannya, karena kita tahu setiap orang membawa luka yang tidak terlihat. Dunia tidak lagi terasa seperti arena kompetisi, tapi tempat belajar bersama. Semua orang berjuang, semua orang mencari makna, dan tidak ada yang benar-benar lebih tinggi dari yang lain. Lama-kelamaan kita akan sadar bahwa hidup tanpa validasi bukan tujuan akhir, tapi proses seumur hidup. Akan ada saat-saatnya di mana kita tergoda kembali mencari pengakuan, merasa ingin dipuji, atau takut ditolak. Tapi setiap kali itu terjadi, kita punya kesempatan untuk kembali menata diri. Kita belajar memaafkan diri karena belum sepenuhnya bebas dan melanjutkan perjalanan dengan kesadaran baru. Karena yang penting bukan seberapa sempurna kita hidup tanpa validasi, tapi seberapa sadar kita ketika mulai kembali mencarinya. Ada satu hal yang pelan-pelan kita pahami saat menjalani hidup tanpa validasi, ternyata selama ini yang paling kita cari bukan pengakuan dari orang lain, tapi keyakinan bahwa diri kita layak. Kita sering salah arah. Kita mengira validasi adalah bukti bahwa kita berharga, padahal nilai diri tidak pernah datang dari luar. Ia lahir dari dalam, dari cara kita memperlakukan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ketika kita mulai sadar akan hal itu, hidup terasa jauh lebih tenang. Tidak lagi tergantung pada siapa yang memuji atau siapa yang mengabaikan, karena kita tahu bahwa keberhargaan tidak perlu disetujui, cukup disadari. Hidup tanpa validasi membawa kita pada ruang keheningan yang jujur. Kita mulai belajar menghormati proses tanpa perlu pamer hasil. Kita tidak lagi merasa rendah ketika belum sampai dan tidak sombong ketika sudah tiba. Karena ukuran keberhasilan berubah. Bukan lagi seberapa banyak orang tahu, tapi seberapa banyak yang kita pelajari di sepanjang jalan. Kita menjadi lebih menghargai setiap kegagalan, setiap kesalahan, bahkan setiap rasa malu. Karena semua itu adalah bagian dari menjadi manusia yang utuh. Kita pun belajar tentang makna kesabaran yang berbeda. Dulu sabar berarti menahan diri agar tetap terlihat kuat di mata orang lain. Sekarang, sabar berarti menerima kenyataan tanpa kehilangan arah. Kita tidak lagi berusaha membuktikan bahwa kita baik-baik saja, tapi benar-benar berusaha untuk menjadi baik-baik saja. Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama hanya topeng, yang kedua adalah ketenangan. Dalam kehidupan yang dipenuhi pencitraan, berani menjadi asli adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Hidup tanpa validasi membuat kita berani menjadi apa adanya, bahkan ketika itu berarti terlihat biasa. Dan tidak apa-apa menjadi biasa. Dunia memang butuh orang-orang luar biasa, tapi juga butuh orang-orang yang hidup sederhana dengan hati damai.
Tidak semua harus bersinar terang. Ada keindahan juga dalam menjadi cahaya kecil yang tenang dan konsisten. Satu hal yang menarik, ketika kita berhenti mencari validasi, kita mulai memahami nilai keheningan. Kita tidak lagi tergesa-gesa merespon setiap hal, tidak mudah tersulut oleh komentar, tidak cepat bereaksi hanya karena ingin membuktikan. Kita belajar menahan diri, bukan karena takut, tapi karena sadar tidak semua hal butuh pembuktian. Kadang diam lebih bijak daripada klarifikasi, dan berjalan lebih kuat daripada berdebat. Hidup tanpa validasi juga membuat kita semakin sadar bahwa kedamaian tidak pernah datang dari banyaknya pengakuan, tapi dari hilangnya kebutuhan untuk diakui. Kita bisa duduk sendiri tanpa merasa sepi, bisa gagal tanpa merasa hancur, bisa berhasil tanpa harus diumumkan. Kita mulai paham bahwa hidup yang tenang tidak berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup tanpa harus terus membuktikan sesuatu pada dunia. Saat kita sudah cukup kuat untuk tidak hidup dari validasi, hubungan kita dengan orang lain juga berubah. Kita tidak lagi mudah tersinggung, karena tidak ada yang perlu dibuktikan. Kita tidak iri ketika orang lain mendapat perhatian lebih, karena tahu setiap orang punya waktunya. Kita tidak cemburu pada keberhasilan orang lain, karena sadar itu tidak mengurangi sedikit pun rezeki kita. Kita tidak lagi merasa perlu menonjolkan diri, karena keaslian sudah cukup membuat kita damai. Di sisi lain, kita menjadi lebih berani menghargai orang lain dengan tulus. Kita bisa memberi pujian tanpa merasa rendah, bisa mengakui kehebatan orang lain tanpa merasa kalah. Karena orang yang sudah berhenti mencari validasi, tidak melihat hidup sebagai perlombaan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang paling disorot, tapi siapa yang paling damai dalam menjalani perannya. Kadang, hidup tanpa validasi membuat kita terlihat asing di mata orang lain. Di tengah dunia yang haus perhatian, menjadi seseorang yang tidak mencari sorotan bisa dianggap aneh. Tapi justru dalam keanehan itu ada kebebasan. Tidak lagi harus selalu tampil sempurna, tidak lagi khawatir salah langkah, tidak lagi takut kehilangan citra. Kita bisa hidup apa adanya tanpa beban berpura-pura. Dan lucunya, saat kita berhenti mencari validasi, kita justru mendapat hal yang dulu kita kejar. Ketenangan, penghargaan, dan respek yang tulus. Orang-orang mulai menghargai bukan karena kita berusaha membuat mereka kagum, tapi karena mereka melihat ketulusan yang jarang ada. Ternyata yang membuat seseorang menarik bukan kesempurnaannya, tapi ketenangan dan kejujurannya. Kita juga belajar untuk memperlakukan diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Dulu, kita terlalu keras karena ingin selalu terlihat kuat. Sekarang kita mulai sadar bahwa kelembutan pada diri sendiri bukan kelemahan, tapi bentuk keberanian. Kita tidak lagi menghukum diri saat gagal, tapi memeluknya sebagai bagian dari proses. Kita tidak lagi malu mengakui rasa takut, karena takut bukan tanda kita lemah, melainkan tanda kita manusia. Hidup tanpa validasi membuat kita mulai berfokus pada kualitas, bukan kesan. Kita tidak lagi ingin terlihat bahagia, tapi benar-benar ingin menjadi bahagia. Kita tidak lagi sibuk mencari cara agar orang melihat kita sebagai sosok ideal, tapi berusaha agar hati kita benar-benar damai. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak perlu penonton. Lambat laun kita juga mulai memahami bahwa validasi terbesar yang pernah kita dapatkan adalah ketika kita bisa memandang diri di cermin tanpa rasa ragu. Saat kita bisa berkata dengan jujur, aku tidak sempurna, tapi aku berusaha sebaik yang aku bisa. Itu bentuk penghargaan tertinggi yang tidak bisa diberikan siapapun selain diri sendiri. Dan di titik itu, kita sadar, ternyata yang kita butuhkan bukan pujian, tapi penerimaan. Bukan tepuk tangan, tapi ketenangan. Bukan pengakuan dari orang lain, tapi keyakinan bahwa kita hidup dengan niat yang baik. Semua pencarian kita di luar selama ini ternyata hanyalah perjalanan panjang untuk menemukan rumah di dalam diri sendiri. Ketika akhirnya kita benar-benar bisa hidup tanpa validasi, ada sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena semua masalah hidup hilang, tapi karena kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang di luar kendali kita. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk memikirkan pandangan orang lain. Tidak ada lagi kegelisahan setiap kali kita merasa tidak cukup baik di mata mereka. Yang tersisa hanyalah diri kita sendiri, lebih tenang, lebih matang, dan lebih jujur terhadap perasaan kita. Kita belajar bahwa hidup bukan tentang membuktikan siapa kita, melainkan tentang menjadi siapa kita seutuhnya. Tanpa validasi, kita mulai melihat dunia dari kacamata yang lebih jernih.
Kita tidak lagi menilai seseorang dari pengakuan yang mereka terima, tapi dari ketulusan yang mereka miliki. Kita jadi lebih menghargai usaha kecil, proses panjang, dan ketekunan yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal berharga di hidup ini justru tumbuh dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pujian. Seperti akar pohon yang kuat di bawah tanah, tak terlihat, tapi menopang segalanya. Begitu pula dengan keteguhan kita, mungkin tidak diakui, tapi tetap memberi kekuatan untuk terus berdiri. Kita juga mulai memahami bahwa validasi bukan hal buruk, selama kita tidak bergantung padanya. Kadang kita memang butuh apresiasi, butuh didengar, butuh diketahui bahwa apa yang kita lakukan berarti. Tapi ketika hal itu tidak datang, kita tetap baik-baik saja. Kita tahu arah yang kita tuju, dan kita tahu alasan kenapa kita melangkah ke sana. Hidup tanpa validasi bukan berarti hidup tanpa interaksi, melainkan hidup dengan kesadaran penuh bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada reaksi orang lain. Saat kita sudah sampai di titik ini, ada pergeseran besar dalam cara kita mencintai. Kita tidak lagi mencintai agar dicintai balik, tapi mencintai karena itu bagian dari siapa kita. Kita tidak lagi berbuat baik agar dilihat baik, tapi karena kebaikan itu sudah melekat dalam diri kita. Dan yang paling indah, kita tidak lagi merasa perlu menjadi versi orang lain untuk diterima. Kita cukup menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dalam perjalanan tanpa validasi ini, akan ada masa-masa hening yang panjang. Disitulah kita berhadapan langsung dengan diri sendiri, melihat luka, menatap kekurangan, dan berdamai dengan hal-hal yang dulu ingin disembunyikan. Tapi justru di sanalah tumbuh kekuatan yang paling sejati. Kita tidak lagi takut ditinggalkan, tidak takut ditolak, karena kita sudah menemukan rumah yang sesungguhnya. Diri kita sendiri, tempat di mana kita bisa pulang tanpa syarat, tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura untuk diterima. Seiring waktu, kita mulai mengerti bahwa hidup tanpa validasi bukan berarti hidup tanpa arah, melainkan hidup yang berjalan dengan kompas batin sendiri. Kita mengikuti nilai-nilai yang kita yakini, bukan karena orang lain menyuruh atau menilai, tapi karena kita tahu itulah yang benar. Kita berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati, meski dunia mengatakan sebaliknya. Kita berani berjalan pelan, meski orang lain sudah jauh di depan. Sebab kita tahu, setiap langkah punya waktunya sendiri. Di titik ini, kita tidak lagi sibuk mencari siapa yang memperhatikan kita, tapi siapa yang benar-benar memahami kita. Kita tidak lagi berlomba menjadi yang paling menonjol, tapi cukup menjadi yang paling tulus. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk diakui, karena kita tahu pengakuan sejati lahir dari ketenangan batin, bukan dari suara ramai di luar sana. Hidup tanpa validasi bukan berarti menolak dunia, tapi memilih untuk hidup sesuai dengan jati diri, tanpa kehilangan arah di tengah sorakan dan cibiran. Akhirnya, kita sadar bahwa validasi yang paling kita cari selama ini sebenarnya datang dari dalam diri. Kita ingin diakui bukan oleh dunia, tapi oleh hati kita sendiri. Kita ingin merasa cukup, bukan karena orang lain mengatakan demikian, tapi karena kita tahu kita telah berusaha sebaik mungkin. Kita ingin diterima, bukan karena cocok dengan ekspektasi orang lain, tapi karena kita telah berdamai dengan segala sisi diri kita, baik maupun buruk. Hidup tanpa validasi bukan tentang menjadi acuh, tapi tentang menjadi merdeka. Merdeka dari rasa takut tidak cukup, merdeka dari keinginan untuk selalu disukai, merdeka dari belenggu penilaian yang tidak pernah selesai. Ini adalah bentuk kebebasan yang paling manusiawi, bebas menjadi diri sendiri, tanpa harus membandingkan, tanpa harus membuktikan, tanpa harus menyesuaikan diri dengan ukuran yang tidak kita ciptakan. Dan ketika kita sudah bisa hidup seperti itu, dunia terasa lebih ringan. Kita bisa menikmati setiap momen tanpa beban,
Karena tidak ada lagi yang perlu kita penuhi selain panggilan hati kita sendiri. Kita bisa bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan pujian, bisa mencintai tanpa takut kehilangan, bisa gagal tanpa kehilangan harga diri. Karena kita tahu, nilai diri kita tidak akan berubah hanya karena orang lain tidak melihatnya. Mungkin di sanalah makna sebenarnya dari hidup tanpa validasi. Menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun selain keikhlasan untuk menjadi diri sendiri. Sebuah perjalanan yang sunyi, tapi penuh makna. Sebuah langkah menuju kedewasaan sejati, di mana kita akhirnya memahami bahwa kebahagiaan bukan hadiah dari luar dunia, tapi hasil dari keberanian untuk berhenti mencari pengakuan dan mulai memberi penerimaan pada diri sendiri. Dan pada akhirnya, ketika kita sudah berdiri di titik itu, tanpa validasi, tanpa masker, tanpa pencitraan, kita akan menyadari bahwa kita tidak kehilangan siapapun. Kita hanya menemukan diri yang sesungguhnya.